Shalom, selamat pagi keluarga besar Happy Sword Family yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Salam sehat penuh sukacita. Sebelum mendengar renungan pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat hari ini, hari yang Kau beri. Biarlah kami boleh menikmati berkat-berkat-Mu hari ini ya Tuhan. Di dalam renungan pagi hari ini, biarlah kami boleh menjadi pelaku firman dan firman-Mu boleh merema di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom, keluarga besar Happy Sword Family. Renungan pagi hari ini saya beri judul Kristen NATO. NATO adalah no action, talk only. Yang bisa berarti banyak bicara tapi tidak ada tindakan. Atau bisa dibilang juga omong doang. Kita baca di dalam Matius 23 ayat 3. Sebab itu turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Tetapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka, karena mereka mengajarkannya, tetapi tidak melakukannya. Berhubungan dengan khotbah Bapak Gembala tentang orang Samaria yang murah hati, saya terusik dengan seorang imam dan orang Lewi. Kenapa? Pertama, karena mereka adalah golongan orang yang terpandang, memiliki kedudukan yang penting di dalam keagamaan. Yang kedua, mereka adalah pemimpin upacara dan petugas ibadah di dalam rumah Tuhan. Yang ketiga, mereka bisa dikatakan ahli di dalam mempelajari kitab Taurat dan hukum-hukum Tuhan. Tetapi sangat disayangkan bahwa kedua orang tersebut, seorang imam dan orang Lewi ini bisa dikatakan sebagai Kristen NATO. Kenapa? Inilah faktanya. Yang pertama, mereka tidak menerapkan atau tidak mengaplikasikan apa yang mereka pelajari dari hukum-hukum Tuhan yang mereka dapat. Dan mereka hanya pandai bicara tanpa adanya suatu tindakan. Kita tahu ya, cerita tentang orang Samaria yang murah hati itu, orang Samaria itu orang berdosa, dianggap begitu oleh orang Yahudi. Mereka terpisah dari orang-orang Yahudi. Tetapi justru orang Samaria ini menjadi pelaku. Dia melihat orang yang kerampokan, malah hatinya mempunyai belas kasih daripada kedua orang tersebut, imam dan orang Lewi. Yang kedua, bisa dikatakan mereka itu, imam dan orang Lewi ini adalah orang-orang yang egois. Hanya mementingkan diri sendiri. Tidak ada belas kasih, tidak ada rasa ibah, tidak mau berkorban. Baik secara moral maupun materi. Tidak mau membuang waktu, karena menolong orang itu kan perlu waktu, perlu tenaga, dan juga perlu uang. Seperti orang Samaria yang sudah membantu menolong dan mengeluarkan uang untuk merawat orang yang kerampokan. Yang ketiga, mereka tidak menjadi teladan yang baik bagi umat Tuhan. Bahkan bisa dikatakan mereka menjadi batu sandungan. Karena apa yang mereka dapat dari Tuhan mereka tidak menggunakannya, malahan mereka menjadi batu sandungan ya. Perbuatan mereka itu tidak terpuji. Yang keempat, mereka mengakui diri mereka sebagai orang yang benar menurut penilaian mereka sendiri. Dalam kenyataannya tidak ada integritas dalam kehidupan mereka sehari-hari. Yang kelima, mereka terlalu jaim alias jaga image. Mereka membentengi tembok-tembok pemisah diri mereka sendiri. Mereka menunjukkan siapa yang dianggap layak dan tidak layak yang masuk di dalam komunitas mereka. Bisa dikatakan dia adalah orang yang sombong ya. Dari kisah ini kita dapat mengambil pelajaran bahwa pertama, orang yang beragama
tidak menjamin seseorang memiliki hati yang benar. Yang kedua, seseorang yang ahli dalam kitab suci tidak menjamin dia mengalami perubahan karakter. Yang ketiga, aktif melayani tidak sama dengan mentaati firman Tuhan. Keempat, Tuhan menghendaki kita mengasihi sesama manusia tanpa membedakan ras, status sosial, dan agama. Yang kelima, kita membutuhkan kasih karunia Tuhan Yesus lewat Roh Kudus-Nya untuk memampukan kita mengasihi sesama manusia. Di mata Yesus, menjadi sesama lebih penting daripada mengetahui siapa sesamamu. Memperluas kasih terhadap sesama, bahkan kasih kepada orang yang membenci sekalipun. Jadilah pelaku firman, bukan hanya pendengar saja. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Bapak, terima kasih Tuhan buat renungan pagi hari ini, di mana kami belajar Tuhan untuk mengasihi sesama kami. Mengasihi bukan hanya sekedar kami peduli, tapi kami lebih daripada itu ya Tuhan, mengorbankan waktu, tenaga, dan uang kami untuk mengasihi mereka yang membutuhkan. Roh Kudus pimpin kami untuk kami tetap terus Tuhan, selalu menjaga kasih yang daripadamu, mengaplikasikan kasih yang daripadamu Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.